Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Imran SPMT selaku dosen pengampu, dan yang terhormat Bapak Fadli Rahman Baso SPD NPD selaku dosen mitra. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih sempat bertemu walaupun hanya secara daring. Tak lupa pula salam serta salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Mawarni selaku moderator perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan hari ini, kelompok 3 yang terdiri dari Arinda Heksa Putri Marsyanda sebagai pemateri pertama, Miftahul Hairi sebagai pemateri kedua, Nur Hayy Musdira sebagai pemateri ketiga, Natat Sarasid sebagai pemateri keempat, Ahmad Radif Ridawi sebagai pemateri kelima, Sidrayanti sebagai pemateri keenam, AM Ihwan Alifka sebagai pemateri ke-7, Nur Ainun Najibah sebagai pemateri ke-8, dan Muhammad Nur Fauzi sebagai pemateri yang terakhir. Pada kesempatan hari ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai teknik menghitung. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Saya Arinda Heksa Putri Marsyanda akan menjelaskan mengenai aturan perkalian. Jadi di dalam aturan perkalian kita diharuskan untuk memilih. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam kasus sebuah perusahaan hanya mempunyai 2 orang pegawai, Budi dan Siti. Perusahaan tersebut menyewa 1 lantai di sebuah gedung yang memiliki 12 kantor. Jadi berapa banyak cara berbeda untuk menempatkan kedua pegawai tersebut di ruangannya? Nah, untuk solusinya, karena ada 2 orang yang harus memilih, maka misalkan Budi yang memilih pertama kali. Jadi Budi memiliki 12 pilihan, sedangkan Siti hanya 12 pilihan. Hal ini dikarenakan ruangan yang sudah terpilih tidak boleh dipilih kembali, sehingga dapat diperoleh 12 kali 11 sama dengan 132. Jadi terdapat 132 cara berbeda untuk menempatkan kedua pegawai tersebut di ruangannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi aturan penjumlahan. Aturan ini tidak ada proses memilih, tapi harus dilakukan semua. Contoh kasusnya, dalam sebuah kelas mahasiswa diharuskan mengerjakan 3 modul. Masing-masing modul memiliki 2, 3, 15, dan 19 proyek yang berbeda-beda. Tentukan banyaknya proyek yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Solusi: karena ada 3 proyek dan ketiganya harus dikerjakan, maka plus karena tidak ada proses memilih dan semua harus dikerjakan sehingga diperoleh plus sama dengan 57. Itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayy Musdira akan melanjutkan materi tentang gabungan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Setiap sistem komputer memiliki sebuah password yang panjang dan karakternya memiliki 6-8 karakter. Diketahui bahwa masing-masing karakter terdiri atas huruf atau angka per H tambah A kali 36 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 per H tambah A sama dengan 36 pangkat 6. Berapa banyak password berbeda yang mungkin dibuat? Solusi: password yang memiliki panjang karakter 6-8, yaitu password 6 memiliki 6 karakter, password 7 memiliki 7 karakter, password 8 memiliki 8 karakter. Karena masing-masing karakter boleh terdiri atas huruf 26 dan angka 10, maka password 6 sama dengan 36 per H tambah A kali 36. Berlaku juga untuk password 7 dan password 8, sehingga password 7 sama dengan 36 pangkat 7 dan password 8 sama dengan 36 pangkat 8. Jadi banyak password yang berbeda yang mungkin dibuat adalah password 6 tambah password 7 tambah password 8 sama dengan 36 pangkat 6 tambah 36 pangkat 7 tambah 36 pangkat 8.
Perkenalkan, nama saya Natasha Rashid. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai teknik menghitung. Selanjutnya ada aturan inklusi-eksklusi. Prinsip dari aturan inklusi-eksklusi ini yaitu penggabungan antara dua buah himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Kedua himpunan mempunyai kemungkinan elemennya sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan sebagai kardinalitas A irisan B. Adapun rumus dari aturan inklusi-eksklusi ini dapat dituliskan sebagai kardinalitas A1 gabungan A2 sama dengan kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 dikurang kardinalitas A1 irisan A2. Rumus ini digunakan ketika kemungkinan terjadi kesamaan pada kedua syarat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Berapa banyak string dengan panjang 8 yang dimulai dengan bit 1 atau diakhiri dengan 2 bit 0. Nah, aturan inklusi-eksklusi ini juga menggunakan kata atau. Nah, yang dimaksud dengan bit string yaitu digit yang hanya boleh diisi 0 atau 1. Jadi hanya terdapat dua pilihan saja, yaitu 0 atau 1. Dimulai dengan bit 1. Artinya pilihan yang untuk digit pertama fix diisi oleh bit 1 sehingga A1 menjadi 1 kali string kali string kali string kali string kali string. String ini diisi dengan 2 karena masih ada dua pilihan yaitu 1 dan 0. Sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Diakhiri dengan bit 0 atau 00 artinya pilihan untuk digit ke-7 dan ke-8 fix diisi oleh bit 0 karena sudah fix. Jadi tidak punya pilihan lain selain satu tadi saja. Jadi dapat dituliskan sebagai seperti ini. Hanya ditulis 1 karena pilihannya hanya 0. Sedangkan yang lain diisi 2 karena masih memiliki dua pilihan yaitu 1 dan 0. Hasilnya 2 pangkat 6. Masalahnya adalah pada kedua kasus itu A1 dan A2 ada kemungkinan ditemukan persamaan ketika bit string diisi oleh 1 pada digit pertama dan 0 pada digit ke-7 dan ke-8 sehingga diperoleh kardinalitas A1 irisan A2 sama dengan 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 sehingga hasilnya 2 pangkat 5. Dengan demikian diperoleh kardinalitas A1 gabungan A2 sama dengan kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 sama dikurang kardinalitas A1 irisan A2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 kurang 2 pangkat 5. Rumus ini dipakai ketika ada kemungkinan kasus pertama dan kedua terjadi kesamaan. Jika tidak ada, maka hanya dikerja sampai penjumlahan saja, tidak usah dikurang dengan kardinalitas A1 irisan A2. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ahmad Radif Ridawi akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Natasha Rashid, yaitu aturan pembagian. Misalkan, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam N cara jika ternyata setiap cara terdapat identik penyelesaian yang hasilnya identik dan D. Habis membagi N, maka pembagian tersebut dapat diselesaikan dengan cara N per D, cara berbeda. Contoh soal, berapa banyak cara berbeda untuk menempatkan 4 orang di meja bundar, di mana penempatan 2 orang dianggap sama ketika masing-masing orang memiliki tetangga kiri dan kanan yang sama. Untuk mengetahui banyaknya cara orang duduk di meja bundar dengan kapasitas 4 kursi, N adalah misalnya kursi 1 memiliki 4 karena ada 4 orang. 4 per KI kali 3 per K2 kali 2 per K3 kali 1 per K4 sama dengan 4 faktorial. Banyaknya kemungkinan hasil identik adalah 4 karena ada 4 kursi. Jadi banyaknya cara berbeda yang dapat dibentuk adalah N per D 4 faktorial per 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 faktorial.
Sekarang kita masuk pada pembahasan permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Rumus permutasi secara umum, rumus permutasi yaitu sebagai berikut. P dalam kurung N, R sama dengan N per dalam kurung N kurang R. Dengan keterangan P dalam kurung N, R adalah permutasi R objek dari N objek yang ada. N adalah banyaknya objek keseluruhan dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contohnya juara, posisi penempatan duduk, dan lain-lain. Contoh soal permutasi. Terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah terisi. Berapakah banyak susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum duduk? Penyelesaiannya kita menggunakan rumus permutasi yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N per dalam kurung N kurang R. P dalam kurung 7 kita ambil dari sisa anak yang masih bermain, 3 kita ambil dari sisa kursi yang masih kosong, sama dengan 7 per dalam kurung 7 kurang 3. P dalam kurung 7,3 sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4. P dalam kurun 7,3 sama dengan 210. Jadi, untuk membuat susunan 3 kursi kosong dengan sisa 7 orang adalah 210 cara. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iwan Alifkah. Saya akan mempresentasikan tentang kombinasi. Kombinasi merupakan suatu aturan pecahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Rumus kombinasi. Rumus kombinasi R objek dari N objek dapat dituliskan sebagai berikut. C dalam kurung N, R sama dengan N dalam kurung R N kurang R. Keterangan C dalam kurung N, R permutasi R objek dari N objek yang ada. N banyaknya objek keseluruhan. R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh, peserta lomba kepanitiaan yang tidak memperhatikan kedudukan, dan lain-lain. Contoh soal kombinasi. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Pembahasan. 4C 2 sama dengan 4 dalam kurung 2 4 kurang 2. PC 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 2 kali 1. 4C2 sama dengan 4 kali 3 2 kali 1. 4C2 sama dengan 12 per 12 sama dengan 6. Jadi banyaknya cara untuk memilih bus yang berangkat ke Yogyakarta adalah 6 cara. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Ayu Najiba akan melanjutkan materi permutasi dengan objek identik. Diberikan sekumpulan objek yang terdiri atas K jenis, jika masing-masing secara berurutan memuat sebanyak N1, N2, hingga NK objek identik, maka banyaknya permutasi yang berbeda dari objek-objek tersebut adalah, di bawah ini adalah rumusnya. P dalam kurung N titik koma N1, N2 hingga NK sama dengan dalam kurung N1 tambah N2 ditambah seterusnya hingga NK balas kurung faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial seterusnya hingga NK faktorial. Oke, contohnya, berapa banyak kata berbeda yang dapat dibentuk dengan huruf-huruf pada kata
sukses, SUCCESS. Nah, dari soal tersebut diketahui NS jumlah dari huruf S yaitu 3, NU atau jumlah dari huruf U ada 1, NC 2, NE 1. Nah, berdasarkan rumus yang tadi maka diperoleh penyelesaiannya yaitu P dalam kurung 7. Kenapa 7? Karena jumlah huruf yang ada pada kata sukses yaitu 7, titik koma 3, 1, 2, 1 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 balas kurung faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, lanjut. Maka sama dengan 7 faktorial ini diubah menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial yang ini habis karena masing-masing ada 3 faktorial di atas dan 3 faktorial di bawah. Nah, sehingga 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 2 faktorial yaitu 2 dikali 1, maka hasilnya sama dengan 420. Jadi banyak kata yang berbeda yang dapat dibentuk dengan huruf-huruf pada kata sukses yaitu 420 kata. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan materi mengenai teknik menghitung yang dibawakan oleh kelompok 3. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibawakan. Teknik menghitung terbagi menjadi aturan perkalian, aturan penjumlahan, gabungan, aturan inklusi eksklusi, aturan pembagian, permutasi dan kombinasi, faktorial, permutasi dengan objek yang identik, dan yang terakhir yaitu kombinasi dengan pengulangan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya dan kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.